Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang laporan proyek kami buat dengan judul Analisis Dampak Jalur Hijau Jalan atau JHJ terhadap penurunan karbon dioksida di jalan sayang sebagai upaya meningkatkan kualitas udara. Sebelum itu perkenalkan dulu kami dari grup 9 yang terdiri dari Muhammad Faik, Gefira Nur, Triadi Martua, Ayudhya Putri, Rafael Lebaho, dan Muhammad Fatah. Next. Latar belakang dari laporan ini yaitu ada tiga. Pertama, karbon dioksida. Kedua, minimnya ruang terbuka hijau. Ketiga, kualitas udara. Ketiga ini berpengaruh pada rendahnya kualitas udara yang ada di Jatinangor. Selanjutnya saya akan memberitahu apa aja tujuan dalam pembuatan laporan ini. Yang pertama, tujuan kita adalah menentukan fungsi jalur hijau jalan sebagai penerapan ruang terbuka hijau dalam upaya meningkatkan kualitas udara di jalan sayang. Yang kedua, menentukan spesies pepohonan pada jalur hijau jalan yang dapat dijadikan sebagai penyerap karbon dioksida di jalan sayang. Dan terakhir, menentukan strategi pengoptimalan jalur hijau jalan di jalan sayang. Jalur hijau jalan merupakan jalur yang terletak di dalam ruang jalan menginjak maupun di ruang pengawasan jalan rumah yang dipergunakan untuk penempatan tanaman serta elemen lanskap lain. YHJ merupakan salah satu bentuk penghijauan di jalan ini dalam bentuk pohon yang ditanam pada jalur yang lainnya. Carpenter mengelompokkan YHJ menjadi beberapa struktur, yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau jalan. Emisi gas CO2. Gas CO2 bersifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sebelum maraknya industri, konsentrasi CO2 di atmosfer adalah 275 ppm. Namun pada saat ini, konsentrasi CO2 meningkat menjadi 350 ppm. Peningkatan emisi CO2 akan terus terjadi jika penggunaan energi dari bahan organik terus bertambah, perubahan fungsi lahan hijau, serta peningkatan kegiatan antroponik akan terus meningkat. Lalu untuk kriteria jenis tanaman, yaitu memilih jenis tanaman yang akan ditanam itu harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor ekologi atau tipe tanaman dan kegunaannya, serta faktor lainnya. Lalu ada daya serap CO2 oleh tanaman. Tanaman merupakan salah satu penyerap karbon dioksida di udara, bahkan beberapa di antaranya tanaman-tanaman itu sangat jago dan mempunyai kemampuan besar untuk menyerap karbon dioksida. Lalu salah satu contoh tumbuhan yang merupakan penyerap CO2 yang sangat besar yaitu pohon trembesi dan pohon akasia yang bisa membantu untuk menyerap CO2 lebih baik lagi. Next. Oke, masuk ke poin analisis dan pembahasan. Di sini kami memiliki 4 poin penting yang menjadi landasan utama kami mengambil judul proyek ini. Yang pertama, kami menghasilkan yaitu pengaruh pohon terhadap kadar polutan udara. Dari sini kami menemukan bahwa sebanyak 60% gas yang dihasilkan di lingkungan kita merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar kendaraan, yang diantaranya adalah karbon dioksida. Oleh karena itu, diperlukan JHJ sebagai langkah efektif untuk mengurangi kadar karbon tersebut. Masuk ke poin kedua, yaitu keefektifan JHJ dalam memberi kualitas udara. Dengan tanaman yang kami pilih, yaitu Polyalthia longifolia atau dengan nama lain gelodokan tiang. Tanaman ini mampu menyerap sebesar 88.268,88 kg karbon dioksida per tahunnya. Oleh karena itu, rekomendasi pohon yang cocok untuk JHJ ini adalah Polyalthia longifolia atau dengan nama lain gelodokan tiang. Dan yang terakhir yaitu strategi pengoptimalan JHJ adalah kami akan menanam spesies ini di sepanjang jalan sayang, di sepanjang 2,7 km jalan sayang. Next. Dari pembahasan kami sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, jalur hijau jalan memiliki peran yang sangat penting sebagai penyerap karbon dioksida, peredam polusi udara, dan pengurang kebisingan di jalan sayang Jatinangor. Kedua, beberapa spesies pohon yang efektif dalam menyerap CO2
adalah gelodokan tiang, trembesi, kasia, dan kenanga. Masing-masing dari pohon ini memiliki tingkat daya serap yang beragam. Ketiga, pengaturan jenis tanaman berdasarkan daya serap CO2 dan penempatan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas udara di Jalan Sayang yang selama ini memiliki tingkat polusi cukup tinggi akibat kepadatan kendaraan dan kurangnya vegetasi.